Kalau anak ini sudah bahandakan pas bulan Safar, maraha nikahkan bulan Safar ada bapak, daripada menambahi dosa kita orang tuanya. Ditangati kada mau, setiap malam minggu tulakan, di malam nang ditunggu-tunggu, bertemu di bawah pohon jambu, kada ada yang mengganggu, dimamai oleh mamanya. Sekalinya berpantun sidin, baju jas kancingnya 5, dibuang ke parit 2, biar sakit dimarah mama, namun kami setia berdua. Ah sudahlah, kada usah nunggu Sawal lagi, Safar lah situ kawinakan. Ulun pernah menyaksikan di hadapan ulun terjadi bini orang dinikahinya, itu kisah nyata di hadapan ulun, tapi ulun kada berdaya. Ulun kada kau menagur. Kenapa? Karena kejadiannya di film Indosiar. Kebetulan ulun nonton. Nah, di hadapan ulun kejadiannya. Tapi mau diapakan, ulun kada kau ikut campur orang film. Kita nih kalau liwat jalur hisab tipis harapan. Tapi kalau liwat jalur khusus aman. Kita nang 4 juta hadir tadi, hendak masuk ke musala, tulak jam 5 di harapan. Kecuali ada jalur khusus, memang ditunggu bisa sampai. Tapi kalau kada ada harapan, hapuk liur kada kebupara. Apalagi datang jam 5:30, mana kau merapat, itu baru disekumpul. Kayak apa di akhirat? Di akhirat tuh padatnya manusia bukan tanggung-tanggung. Dari awal diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat tak kumpul bertahan di padang mahsyar. Nah, kemana jalan menuju surga? Minta sirlok awan guru. Guru kan buah HP. Hai paman sirlok. Guru ya sirlok akan di mana surga Firdaus. Mana ada guru HP tertinggal juga. Aku gin je guru kalang kabut dia mencari di mana. Hendak mencari bidadari sama mak lampe. Awak kada tahu jalannya kemana. Kucing kada pernah mengeluh hidupnya. Kucing kada pernah mengeluh, kada pernah susah hati. Diberi buntut iwak dimakannya, beri kepala iwak makannya, diberi daging iwak makannya. Melingah sedikit iwak tuntannya. Sekali disasahi ampunnya buka ke beberumahan. Beserusupnya dihambat oleh ampunnya, diburit awan sesapu, 3 kali melacung, 4 kali takami. Iwak makan takipai, takornya kucing. Tapi kucing kada pernah mengeluh. Paling setengah jam kucing datang ay pulang becangol. Tapi nya merasa salah. Jadinya kada mau langsung masuk di muhalawangnya. Mitihi pilih-pilih nyau jenya. Istilahnya boleh masuk jenya. Ulun paham bahasa kucing deh. Bila kita tarik sesapu pulang melacong pulang kucing deh. Kucing tuh diberi nang apa aja. Kadang kita makan bekucuk iwak baung. Ada kepala iwak baung tuh masak santan kita kucuk. Kucing duduk itihi kita makan. Kitik-kitik buntutnya. Pilih-pilih matanya. Pikir kucing ini ada harapan makan nyaman. Karena kepala ikan baung ini masih ada tertinggal landir atau isangnya. Kucing bersuara nyau ja kucing. Bagi-bagi oi jenya. Tapi ampunnya pemalarnya minta ampun. Dikucuknya habis kepala baung keberubut isangnya. Tertinggal kerongkong aja lagi. Begitu ditimbai ke ujung sana, kucing menyasahi 2 kali tajuramba. Dimakannya berapa lah nyaman tulang, dimakannya kada mengeluhnya. Kada pernah mengeluh, kada pernah protes, kada pernah, tetap dimakannya. Imbah memakan tulangnya bebuliknya pulang nyau jenya. Terima kasih jenya. Antara dua lah kada nyau bebungulan jenya bisa. Hadirat rahimakumullah. Kita masuk di acara pokok kita pada malam hari ini. Mu'ayli Hasanah yang untuk ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Parudin Nur. Beliau berasal dari Kuala Tungkal Jambi. Kepada beliau kami persilakan sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraif, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, pengurus masjid, para imam, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita, wabil khusus mantan PJ Bupati yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan, wabil khusus takmir masjid beserta ayahanda Haji Ahsan yang menjadikan sebab datangnya ulun di tempat ini, guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat agung diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit pertama sampai ke 7. Itu jaraknya cukup jauh, belum lagi naik ke langit. Padahal jarak bumi dengan matahari itu saja, itu jaraknya 1 triliun kilometer. Kalau sampian kada percaya, ukur seorang. Kemudian dirangkaikan dengan acara haul Abah Guru Sekumpul yang ke-20, orang pilihan Allah. Kita dapat menyaksikan baru kemarin. Ini betul-betul pilihan Allah di masa kita sekarang. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada ulun akan dapat ulun gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya sebanyak 3 macam pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayam. Yang kedua, wa ma khairus syuhur. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal. Beliau sahabat Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayam, mana hari yang paling baik di antara semua hari yang baik? Sebenarnya semua hari itu baik. Kada payah. Ada sahabat kursus. Ibu-ibu protes. Bila ulun berduduk protes, mesti protes. Semua hari itu baik, tapi ada hari yang lebih baik. Maka kada salahnya kita mencari hari yang baik itu kada salah.
Ada kitab menerangkan kalau kita hendak menanam pohon-pohonan, itu bagus dimulai hari Ahad. Nanam sawit hari Ahad, nanam mangga hari Ahad. Tapi kalau sudah telanjur semalam menanam hari Arba, sekarang sawitnya sudah berbuah pasir, jangan dicabut lagi. Amun dicabut kaina hari Ahad menanam kada jadi hidup. Ini nang belum ditanam. Kalau hendak musafir hari Isnin atau hari Kamis. Kalau hendak pindah rumah terserah aja. Yang penting rumah seorang. Yang kada bagus tuh rumah orang. Mun bermalam di rumah orang sampai 2 tahun, mikir tamu orang rumah mikir. Kalau pindah ke rumah seorang tuh sebenarnya malam apa aja bagus. Tapi ada nang lebih bagus. Apa hari nang paling bagus? Khairul ayyam yaumul jum'ah. Kata sahabat Ibnu Abbas, sepaling baik hari itu hari Jumat. Beliau punya alasan. Kenapa hari Jumat itu hari paling baik? Li'annahu sayyidul ayyam. Karena bahwasanya hari Jumat itu pimpinan hari. Maka pas benar Masjid Nurul Iman ini memilih malam Jumat. Kenapa? Karena ulun gede lagi ini Bang. Ini pas benar sudah. Makanya bila malam Jumat atau hari Jumat perbanyak beramal ibadah, karena itu pimpinan hari. Ada hari Jumat itu waktu yang sangat dikabul Allah kalau kita berdoa. Tapi kada lama, makanya Jumat hati-hati, kada usah mendoakan orang kada baik. Kalau masa itu masa mustajab, begitu bercakap kabul. Ada di kampung kami sana, orang ini bercakap hari Jumat. Ujar Sidin, ada permintaan ulun sauting. Bila ulun ni habis umur, ya Allah, ujar Sidin, jangan garing, langsung aja. Hari Jumat bercakap, hari Arba hendak tulak menabas ke kabun, Rabah mati bujur. Mungkin inya bercakap tuh pas mustajab waktunya tuh. Makanya banyak-banyak berdoa pada hari Jumat, karena itu hari paling baik. Satu. Yang kedua ditanya lagi, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sebenarnya semua bulan itu baik, tapi ada bulan yang lebih baik. Maka kada salahnya kita, kalau hendak meresmikan pernikahan anak, carilah bulan yang paling baik. Itu bagus. Tapi kalau anak itu hendak nikah, katanya bagus bulan Syawal. Ada nang bepandir, kalau bulan Syawal dia tegapit 2 khutbah. Khutbah hari raya fitrah dengan hari haji. Lah pengantin kan kada khutbah juga. Yang mengkhutbahkan orang. Apa sangkut pautnya dengan khutbah? Tapi kalau anak ini sudah berhendakan pas bulan Safar, maraha nikahkan bulan Safar, ada bapak. Daripada menambahi dosa kita orang tuanya, ditangati kada mau. Setiap malam minggu tulakan, di malam nang ditunggu-tunggu, bertemu di bawah pohon jambu, kada ada yang mengganggu, dimamai oleh mamanya. Sekalinya berpantun Sidin, baju jas kancingnya 5, dibuang ke parit 2, biar sakit dimarah mama, namun kami setia berdua. Sudahlah, kada usah nunggu Syawal lagi, Safar lah situ kawinakan. Cuman kalau bisa memilih, kapanpun menikah itu bagus, asal jangan menikahi bini kawan. Ulun pernah menyaksikan di hadapan ulun terjadi bini orang dinikahinya. Itu kisah nyata di hadapan ulun, tapi ulun kada berdaya. Ulun kada kau menagur. Kenapa? Karena kejadiannya di film Indosiar. Kebetulan ulun nonton. Di hadapan ulun kejadiannya. Tapi mau diapakan, ulun kada kau ikut campur orang film. Kenapa
bulan yang paling baik itu mana? Ujar sahabat Ibnu Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Alasannya li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena bahwasanya bulan suci Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Maka itu bila bulan suci Ramadan diperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa fihi asyamul wajib. Kenapa bulan suci Ramadan itu paling baik bulan? Karena di dalamnya ada perintah puasa yang wajib, yang pahalanya surga yang merindukan. Ujar Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 macam gulungan orang. Pertama, talil Quran. Yang dirindukan surga adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka itu orang-orang hebat, mesti gawinya membaca Al-Quran. Ulun ada tetamu dalam kitab Sirajul Qari. Ada di sana namanya Imam Ali Al-Mursafi. Beliau setiap malam mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Ini di luar nalar pikir kita. Orang sehebat apapun hafal Al-Quran, paling telap satu malam tuh 4 kali khatam. Ini 60 kali. Tapi sidin wali, sidin pilihan Allah. Inya ada wali itu nang sanggup mainat waktu. Waktu singkat bisa mainat jadi banyak. Kayak rahim mama kita tuh hamil sebulan penuh, hamil 3 bulan penuh, hamil 9 bulan pun masih muat. Itu sanggup mainat waktu. Ada pulang wali nang sanggup melipat jarak jauh bisa parah. Seperti Kiai Khalil Bangkalan Madura bertemu dengan Syekh Nawawi Banten. Asik berbicara ilmu, sekalinya kada sadar hari sudah jam 3 lebih 5 menit. Ujar Syekh Kiai Khalil, Mbah Yai, ini sudah jam berapa? Kata Syekh Nawawi, sudah jam 3 lebih 5 menit. Lah, kata Kiai Khalil, kita kan belum salat zuhur. Kalau salat zuhur di sini waktunya tidak cukup. Lalu bagaimana Pak Kiai kita sembahyang ke Makkah aja? Karena di Makkah lebih terdudi waktu 4 jam. Kata Kiai Khalil, bagaimana kita ke Makkah? Kata Syekh Nawawi, kita pegangan tangan, pejamkan mata, hitungan menit dibuka di hadapan Ka'bah. Jarak jauh bisa parah. Mungkin tak jadi harapan. Kalau kuai subuh ni kesiangan bangun bepandiran awan bini di kamar. Amun kita sembahyang di handil bakti ni umanya ai kada sawat. Matahari hendak timbul dah. Lalu bagaimana janang laki, janang bini kita sembahyang ke Makkah aja. Oh janang laki kayak caranya kita pegangan tangan, pejamkan mata, dijamin taguringan pulang. Lah, amal kita kada cukup apa ya Pak? Wali Pang. Ternyata orang-orang hebat itu amalannya adalah Al-Quranul Karim. Kita kada usahlah banyak mengamalkan Al-Quran, tapi paling tidak setiap hari itu ada baca Al-Quran. Guru kami menyuruh imbah sembahyang subuh sebelum sarapan. Maka di pondok kami Al-Baqiyatus Shalihat. Itu pengasuhnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara. Bersepupu dengan Abah Guru Barabai. Itu sidin mewajibkan santri kalau habis sembahyang subuh, habis membaca wirid, habis membaca wirdul latif, kemudian kada boleh bulik kecuali membaca Al-Quran 40 menit, satu nang memperhatikan bacaan, bila salah dibujurakan. Ternyata kalau ini diamalkan, itu katanya pintu rezeki, supaya rezeki murah. Jadi ulun kalau ditakuni orang, guru dia minta na amalan supaya murah rezeki, jer ulun amalkan Al-Quran imbah sembahyang subuh menjelang sarapan. Bila nya mau ulang-ulang batakon guru dia minta na amalan supaya laris berdagang, jer ulun jual yang lebih murah daripada orang.
Kalau orang menjual gula 15.000 sekilo, kita cukup menjual 7.500, dijamin laris. Kalau orang minta amalan panjang umur, saya jawab jangan pernah berhenti bernapas panjang. Karena kalau ampih bernapas mati, cobakan aja. Ternyata orang membaca Al-Quran surga rindu. Kita nih kalau kedatangan ke surga ditunggu, dirindukan surga aman. Kita di dunia ini saja, kalau datang ke satu tempat dihadangi, ditunggu aman. Malam ini kita ditunggu oleh panitia Masjid Nurul Iman. Kita datang, kawa masuk. Coba tarai malam isok jam 10 hari ini datang ke sini. Di hadapan masuk ke masjid berkunci. Kenapa? Lah kita kada ditunggu. Malam ini ditunggu, nyaman kita, asih hidup, tapi kada berfungsi. Kayak pada berfungsi, menurutnya banyak ini. Panas bertaan, lawang berbuka kayak panas berfungsi. Tapi lumayan kada panas juga, tapi dingin kada pang. Nah karena kedatangan kita ditunggu. Nih hambal berpasang. Nih makanan ada, tapi belum ada makan. Kenapa? Lah panitia kada menyuruh kayak maka berbungkus pulang. Tapi kan ditunggu awan kada kan kada sama. Kalau di akhirat tuh kita ditunggu aman daripada hisab. Amalannya Al-Quran dibaca. Yang kedua amalannya wahafizil lisan, jaga lidah. Imam Abu Hanifah itu sidin kada mau bercakap kalau kada berwudu. Sidin kada pernah menyambung cerita nang kada baik tentang orang lain. Karena kadang-kadang cerita kada baik itu kadang-kadang kada seberataan bujur. Apalagi yang membuat cerita tu orang tu kada katuju awan inya. Itu makin lagi sebaik apapun kita, kalau orang kada katuju awan kita tetap salah menurut pandangannya. Maka itu bila ada cerita nang kada baik jangan disambung. Ada kawan ulun berkisah, orang Banjar lewat di kampung orang Jawa. Ada pengantinan. Orang Banjar betakon. Jar orang Banjar sopo sing manten kang. Siapa yang pengantin itu siapa? Ojo orang Jawa boten ngertos. Artinya kada tahu. Dikira orang Banjar ngaran pengantin itu boten ngertos. Piralah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Lah kan itu kada cucuk kenyataan. Itu bukan boten ngertos yang kawin itu ada ngarannya, cuman kita salah paham. Rupanya minggu hadapan lalu pulang di situ. Ada orang kematian. Betakun pulang Banjar, sopo sing mati kang. Boten ngertos jesiden. Kumali kang jamarasnya hanya seminggu ibah kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting daing lo kulikangnya kan. Timbul fitnah. Maka itu kita sudahlah kada usah pati menyambati orang. Pelihara lidah maka surga rindu. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Makanya ujian Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alan nar. Siapa orang yang pernah menyuguhi tamunya, menghidangkan makanan kepada tamunya yang muslim, sekalinya makanannya cocok dengan seleranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Subhanallah. Maka itu orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, kepada tamu yang datang, maka sesuai dengan seleranya. Masih iwak asin halauknya awan gangan keladi, tapi cocok seleranya, 2 kali bertambah daripadanya makan lauk daging 2 hari diimpus di rumah sakit. Bagus nginto, cocok seleranya, walau sambal terasi tapi cocok selera. Kata Nabi, Allah haramkan disentuh api neraka. Yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang nang puasa di bulan suci Ramadan surga rindu. Kenapa? Sebab karena puasa itu mendidik kepada kita agar kita ini beramal ikhlas. Karena puasa itu dia ada nang tahu. Kita puasa apa kada, orang kada tahu. Kalau kita kada berpadah, kalau kita kada berdampak makan. Jangankan orang, laki bini aja, kalau laki mencilat kada puasa, bini mana tahu.
makan sahur sesamaan, banyak laki makan. Sekalinya tulah ke pasar masuk warung, makan di sananya, boleh ke rumah sigar. Apakah di sigar rumah makan di sana? Bisa tak menuduh orang kada puasa? Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada yang mencurigakan. Tidak bisa nuduh orang kada puasa. Jangankan tidak ada yang mencurigakan, ada yang mencurigakan jen kada kawaju nuduh orang puasa. Ada kisah kawan ulun. Orang ini makan sahur, lauk daun ubi, awan sambal acan. Tidak ada iwak nang mantap-mantap. Makanya bulan Ramadan tuh kalau bisa makan nang dinyamani. Supaya kita bila melihat makanan orang kita kada hendak lagi. Karena sudah nyaman. Nang biasa iwak asin parai hulu, berganti iwak hidup. Nang biasa iwak nang murah, ganti iwak kakap. Nang biasa kakap, ganti nila. Nang biasa nila, ganti hundang bungkok. Nang biasa hundang bungkok, ganti hundang galah neneknya sekalian. Nang besatang doh. Nang biasa hundang galah, ganti ayam kampung. Nang biasa makan lok ayam kampung, ganti daging. Nang biasa daging, bebulik ke iwak asin pulang. Itu bang, nikmatnya terbulik-bulik sudah. Ini makan daun ubi. Sekali keluar rumah, sekalinya melihat warung sate, hendak memakan sate, masuk ke warung, sudah makan sate, bulik ke rumah. Sekalinya nasib kurang baik, kepala minik, parut mual, muntah di hadapan bini, sekali muntah bejurut sate. Ai jenang bini di mana datang sate? Maka tadi subuh kita lauknya pucuk ubi. Kenapa maka bisa keluar sate? Ini jenang bini kada puasa nang Tuhan nih. Jenang laki kada ulun puasa. Lah barang bukti masa masuk pucuk ubi bisa keluar sate. Oh jenang laki inilah buai berkah bulan suci Ramadan. Memang Ramadan tuh betul-betul bulan barakah. Buktinya masuk pucuk ubi bisa jadi sate. Nang bini tahu ngot iya juali jenang bini. Tapi nang bini tetap curiga. Asal tengah hari ke pasar. Sekalinya isok diintai nang bini. Tulak ke pasar. Ada anak-anak haloi, nak iringi abah. Abahmu tuh iringi kemana tujuannya? Iringi alina anak mengendap-ngendap berjalan. Sekalinya abahnya masuk warung. Warung tuh berdinding, tapi bawah betisnya kelihatan. Anaknya beti harap, mana betis abah? Sekalinya pinanduknya sandal abahnya menunggu. Hendak melaporkan awan mama harus ada barang bukti. Amun kada ada barang bukti, laporan ditolak. Jadi harus ada bukti. Lah sekalinya beti harapnya bedusut, mahadang abahnya mangkat betis. Rupanya begitu imbah makan, abahnya na beruku. Kebiasaan betis mengitik, angkat sebelah, anda ketimpa kitik-kitik betis, sandal dilepas. Juhud anaknya sandal sebelah, bawanya bulik. Oh jenang anak abah pada puasa. Oh jenang anak je mamanya, mana buktinya? Ini sandalnya ku tarik sebuting. Ini sandal abah. Oh jenang bini ini kada puasa untuk hane. Hawas saja ikam. Biasanya masak sop ayam. Sakalin sidin memasaki sop sandal. Sandal laki. Dihiris din dua. Masuk akan din ke kuantan ke panci. Harum din mau selah sop. Harumai baunya. Masuk tanggoy. Sudah sampai buka puasa, yang laki, ayo kita buka puasa. Oh jenang bini ayo bedulu. Ulun kain aja, nak sembahyang je langsung. Bedulu, nang laki tadi mencembo sop tadi, harumnya minta ampun. Sekali dibuka tanggoy, melangak sandalnya. Jenang laki ini sandal pernah hilang tadi. Hanya ketahuan kada puasa. Maka puasa itu rahasia. Maka bila kita puasa itu berarti betul-betul ikhlas. Makanya sebaik-baik bulan Ramadan. Dua seteng. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal. Mana amal yang paling baik? Uja sahabat Ibnu Abbas, khairul a'mal as-salawatul khamsu li waqtiha.
sepaling baik amal adalah puasa 5 waktu di dalam waktunya. Maka kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, mengenang kembali awal perintah salat yang Allah wajibkan. Maka itu ujian Nabi, siapapun orangnya, dimanapun diamnya, kalau inya jaga sembahyang 5 waktu, cocok rokonnya, cukup syaratnya, akramahullahu bi khamsi khisal. Pasti Allah muliakan sebanyak 5 macam perkara. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisi, Allah hilangkan rasa sempit dalam kehidupan. Inya kada merasa gelisah hidup, inya kada merasa susah, inya kada resah, inya kada susah hati. Kenapa? Sembahyang digawinya. Maka susah hati, penyakit syuting aja. Kenapa kita nih kadang-kadang banyak masalah syutingnya, penyakitnya? Kenapa? Memaksakan keinginan di luar kemampuan, itu aja penyakitnya. Mestinya kita ini jangan memaksakan keinginan di luar kemampuan. Pandang fungsi, jangan gengsi. Keinginan kita nih hendak berisi kendaraan yang mahal, yang ganal tuh, nang kayak harimau tuh, nang mereknya Nmax. Lah itu kan 37 juta syuting. Lah duit gede ada, cuman ada 15 sudah, tukar aja Honda Nek. Kapan parlo tukar Honda Remake, cukup aja 15 juta. Daripada menukar Honda Nmax tahutang, lalu setiap bulan bayar kreditnya, pas kada terbayar Honda Nmax ditarik dia ler. Akhirnya Honda Nmax hilang, Honda Nek kada tertukar, yang tertinggal Minek. Nah, tuh terlihat memaksakan kehendak, lalu Minek kepala. Keinginan kita makan lauk undang gelah nang besatang, duit gede. Kawa menukar hundang haloi, mon kami di sana hundang papai ngarannya, meriak halu-haloi, marah kada masalah, tukar aja iwak haloi itu, kadusa gengsi. Kenapa? Lah fungsi sama. Orang makan hundang galah, imbah makan kanyang. Orang makan lauk hundang papai, imbah makan kanyang. Isuk sama-sama sakit parut. Nang seikong behira di parit 1, nang seikong behira di parit 3, hanyut bertamuan di parit 2. Teganding berdua itu bisa lah membedakan mana hasil hundang galah, mana hasil hundang papai. Lah kan sama. Sudah, jangan gengsi tapi pandang fungsi. Amalannya sembahyang 5 waktu dijaga. Yang kedua, kalau sembahyang 5 waktu dijaga, wa azabal qabri, azab kubur dihilangkan Allah. Kita di kuburan nyaman, sudah saya sampaikan kemarin. Yang ketiga, wa yu'tiyahu kitabahu biyaminih, kaina buku catatan amal diberi liwat tangan kanan alamat selamat. Uja Imam Syafi'i supaya buku amalan tuh berat ke kanan, dijulung dari sebelah kanan, selalu hadir di majelis ilmu. Makanya kalau kita selalu hadir di majelis ilmu itu memberatkan timbangan amal. Kaina buku catatan diberi liwat kanan, makanya hadir di majlis ilmu itu, kata sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an, lebih aku sukai pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ayo, siapa kita sanggup sembahyang sunat 1000 rakaat? Kada sanggup. Alangkah sembahyang tarawih bulan Ramadan 20 rakaat saja kita kada sanggup. Malam pertama sampai 15 malam penuh masjid, sekali 17 ke atas hilangan, kami ditungkal. Di Handil Bakti mungkin lebih kurang aja juga. Tapi hadir di majlis ilmu pahalanya lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadirnya kita di majlis ilmu semacam ini lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang. Apalagi berdiam di kampung, setahun sekali hanya ada orang mati. Apalagi di kampung biar 20 orang orangnya. Mun hari-hari mati 20 hari tutup kampung kada berorang lagi.
tapi hadir di sini pahalanya lebih baik daripada itu, maka hadir di majelis ilmu kita merasa nyaman. Yang keempat, wa yamurru ala sirat kal barqi, kaina menyeberangi titian siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Imam Syafi'i menambahkan amalan supaya nyaman menyeberang titian siratal mustaqim. Ojesidin yang pertama, hidup berkasih-kasihan, hidup bersayang-sayangan, seperti sayangnya orang tua dengan anaknya. Apapun alasannya, kita tidak boleh putus bersaudara. Pererat tali persaudaraan di antara kita, walau kada sama kehendak, walau kada sama keinginan, tapi kita tetap selalu bersama. Batis kanan kiri kada pernah sama, tapi inya tetap bersama. Melangkah batis kanan ke pengajian, yang kiri ikut juga, kada pernah bertinggal. Boleh periksa batis kita masing-masing, adalah yang tertinggal sebelah di rumah. Dada semua umpat, padahal inya kada sama kehendak, kada sama, tapi nya siap selalu bersama. Beda pendapat kada masalah, yang penting kita selalu bersama. Orang-orang dulu tuh beda pendapat lah, tapi dia tetap bersama. Ada kisah kiai pernah datang ke Kuala Tungkal menceritakan perbedaan dua pondok pesantren. Pesantren di sana beda cara memaham kitab, yang di sini berbeda. Maklumlah sama-sama santri masalahnya. Santri di sini membaca kitab I'anatul Talibin jilid itu ada nang di tengah menyatakan setiap hewan beralam dua haram dimakan. Contohnya seperti kudok. Kudok tuh lacung sana, lacung sini, tangkap masak sup tuh haram dimakan karena inya beralam dua. Lalu dia terpikir, rupanya pondok di seberang itu berisi tambak ikan lele. Ikan lele itu kan kalau ditangkap masuk ke baskom seminggu masih hidup. Lalu pahamnya ikan lele ini berarti termasuk beralam dua. Maka Jesidin, para santri semua, ketahuilah ternyata ikan lili itu beralam dua, maka haram dimakan. Miknya hadap ke pondok sebelah sana, tapi di sana kada marah. Malam isuk gunakan hak jawab. Di sana pulang membaca kitab yang sama. Para santri, setiap hewan yang itu haram dimakan, tapi ikan lele halal dimakan. Karena ikan lele bukan beralam dua, karena ikan lele kada pernah berkembang biak di daratan. Mik hadapakan ke sini. Tapi nang di sini kada marah, malam isuk menggunakan hak jawab. Sini pulang pengajian, mik hadapakan ke sana. Oh jangan santri di sini, para santri teman-teman, orang keras menghalalkan ikan lele karena inya sudah telanjur punya tambak ikan lele. Ini kan memanas nih. Tapi kada bakalahinya malam isuk sana pulang menggunakan hak jawab. Para santri, orang yang keras mengharamkan ikan lele, mungkin inya hendak berulah juga tambak lele, tapi kada bisa modal. Itu kan tambah parah tuh. Tapi kemana-mana rukun, kemana-mana bersama, kemana-mana makan masih bersama. Beda pendapat tidak masalah, yang penting kita bersayang-sayangan, nanti di alam kubur nyaman. Yang kedua, supaya nyaman di alam kubur, birrul walidain. Dengan kedua orang tua kita harus baik. Kayak apapun orang tua dengan kita marahnya, kita kada boleh balas dendam. Kita ini bagaimanapun berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu kada bakal bisa membalas jasa orang tua, kada bakal. Kita ini berbuat baik awan kawitan, cuman berbakti aja. Kalau bakal membalas kada bisa. Kenapa? Ada nang kada kita miliki tapi dimiliki oleh orang tua kita. Nah, apa dia? Berkah. Makanya orang tua itu berkah. Yang kedua, kasih sayangnya kita kada kau meimbangi. Orang tua itu sayang awan kita sepanjang masa. Nyawa taruhannya. Ada di daerah sana itu bulan puasa tadi, hari raya, hari arba. Rupanya dia hendak berfitrah, anaknya mandi di sungai. Sekalinya disambar buaya, dibawa oleh buaya. Abahnya melihat, lapasnya beres fitrah, tahambur kesian, ambil kayu, sasahinya buaya itu.
ditajuninya, ditungganginya, cocoknya mata buaya tuh melepas. Rupanya Pak Ai, mata buaya tuh kalau dicocoknya melepas. Baik buaya laut atau buaya darat sama aja. Cuman cara menyocoknya itu nang bingung. Naik ke atas orang tauling kepala melihat abahnya sanggup menajuni buaya, itu bukan lawannya, tapi karena ingat anak. Sayangnya orang tua kepada kita kada kawa kita balas. Kemudian orang tua itu ada nang dimilikinya kada kita miliki keberkahan. Makanya kita ini selalulah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan dibuat menangis kedua orang tua, sebab kita sampai ke mati orang tua kita haragu. Amun sudah meninggal dunia, kita ganang bila hendak guring nyaman, kita kamar basi. Ganang kawitan di kuburan, kayak apakah mamaku, kayak apakah abahku di kuburan, nyaman juakah sidin, kirim sebelum guring Al-Fatihah. Karena bila hendak makan nyaman, ganang pulang kawitan di kubur, nyaman juakah kawitan ulun di kubur, kirim Al-Fatihah. Kalau sudah meninggal, tapi kalau hidup janganlah kirim Fatihah terus. Kayak pakai aja mama ulun di rumah nih makankah sudah Al-Fatihah. Maleset juga gitu. Orang kirimi baras, kirimi duit, ini Fatihah manjang. Nampak aja nang umat tahu ulun akhir nih asa kanyang tarus parut. Apa kada kanyang anak kirim Fatihah manjang. Orang kawitan diilangi, apalagi kawitan tuh tinggal seikong lagi. Maka kawitan lelaki, nah seikong nang bibini meninggal dah. Makin bin kekarapi mailangi. Takun nih abah tuh, oh bah hendaklah pian makan ikan kakap bah, dek aja. Ikan kakap putih bah, kedek disiden. Kakap hirang pangbah kade aja. Aku iwak asin jadi diam disiden. Abah hendak laku piah hanyar bah jahagen puasa bahai kade disiden. Ade aku piah aku lagi baju hanyar hendak labah dek disiden. Nang ada tuh yang pakai disiden. Kemenang aku nitulak disiden. Memberi maras. Umajana anak abah ni marasnya ay saraba kade hendak. Amun bini hanyar hendak labah aja. Hendak jadin bini kan. On sidin kita ba'enam ba'ading kawitan sanggup mengawinakan kita. Masa kita nang ba'enam kada sanggup mengawinakan kawitan. Berbaktilah kepada kedua orang tua supaya nyaman di alam kubur. Yang kelima terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kalau sembahyang dipelihara, kaina akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Uja Imam Syafi'i, amalan masuk surga itu 4. 1, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Tapi dalam kitab Nasaihul Ibad tengalih menjauhi larangan daripada menjauhi perintah. Orang banyak bisa menggawi perintah tapi gagal dalam meninggalkan larangan. Contoh gampang, di kampung kita nih ada orang hanyar datang, orang sugih benar, menukar tanah lapangan bola ditukarinya, hagin beulah rumah supaya nyaman menata halaman. Halaman ditata pirip banget, rumah nang ada di film Indosiar, nang film Suara Hati Istri, yang ku menangis membayangkan tangganya belingkok-lingkok, beula-ulai tangganya sampai ke atas minik kepala. Maka 4 tingkat dah pulang. Sekalinya mengundang kita sekampungan, kita bisa datang. Sekalinya acaranya di bawah membaca maulid simtud durang. Sampai selesai ujar tuan rumah kita naik ke tingkat kedua, naik karena dikira makanan, rupanya maulid diba mahadang pulang. Habis baca maulid diba, tuan rumah naik ke tingkat ketiga, dikira makanan, rupanya berjanji pulang mahadang. Aja tang undangan kebila makanan nang Tuhane. Sekalinya habis baca berjanji, ujar tuan rumah, kita naik ke tingkat keempat. Ada sekong jemaah nang kada sabar betakon, kita nih Pak jan naik makanan kenapakah? Ujar nang tuan rumah, belum Pak Ai. Kenapa? Karena ulun ada nazar, mapak jesiden ganang nasib kawan. Kawan nang tulak ni tadi ada nang belum makan.
Kada kawa aja sidin ulun ada nazar pang. Orang nazar jopa aja tapi jangan melibatkan orang. Kenapa kami umpat di sidin? Amun pian benazar pian ya surangan membaca. Kenapa kami diumpatakan? Tapi hendak bulik asa sayangannya ini tingkat terakhir. Kada mungkin lah imbah nang keempat naik ke bubungan rumah. Ini masih makanan di sidin nih. Berusia lah undang galah besatang lauknya di sidin. Ujung dibuali kakanakan ulun ngene. Baik bakayak begamat sidin bapipi ruhut naik ke atas. Bekunang-kunang mata sidin bilang nak siuk sidin sudah menahani lapar. Sekali imbah membaca maulid dia ulami yang keluar bubur kacang, maka sesuduknya tuh naba kunyong di atas bubur tuh. Kenapa? Kebanyakan kuah pada kacangnya. Pertanyaannya bulik di situ sangguplah kada bepandir, sangguplah kada mengoyak. Ada harapan nang model nang di luar sana tuh ada harapan. Paling sampai ke simpang sana harunuman sudah percuma aja jadi orang sugih pemalar di haragu. Aku kada aja biaruh bubur kacang aku seminggu 3 kali kulawan. Ini sugih bubur kacang di sidin beludah sarik banar sidin. Padahal tuan rumah kada salah. Inya bola rumah ganal kada salah. Duit-duitnya inya mengundang kita sekampungan kada salah. Siapa nyuruh tulak? Orang besaruan ngapa tulak kan? Inya membaca simtud durang kada salah. Inya membaca diba kada salah. Inya membaca dia ulami kada salah. Inya baca berjanji kada salah. Inya menyurungi bubur kacang kada salah. Karena inya besaruan menyelamat bukan mengundang makan. Jadi hendak nangapan disuruh itu serahinya. Yang tasfa seorang kenapa tulak undangan kada makan hulu? Orang pamun lapar makan hulu. Kita tulak undangan dulu sama harap-harap. Tulak aja undangan. Bila orang betahlil, bila berdoa, beramin. Ada hidangan keluar makanan. Ada hidangan bulikan. Bila duduk mau undang pulang, jangan tulakan. Selesai. Apa ngalihnya? Yang kedua, kerjakan setiap kebaikan. Siapa tahu kebaikan malam ini yang kita lakukan menjadi sebab kita mendapatkan jalur khusus masuk ke dalam surga. Kita nih kalau liwat jalur hisab tipis harapan. Tapi kalau liwat jalur khusus aman. Kita nang 4 juta hadir tadi hendak masuk ke musala. Tulak jam 5 di harapan. Kecuali ada jalur khusus. Memang ditunggu bisa sampai. Tapi kalau kada ada harapan hapuk liur kada kebupara. Apalagi datang jam 5:30. Mana kau merapat itu baru disekumpul. Kayak apa di akhirat? Di akhirat tuh padatnya manusia bukan tanggung-tanggung. Dari awal diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat tak kumpul bertahan di padang mahsyar. Nah, kemana jalan menuju surga? Minta sirlok awan guru. Guru kan buah HP. Ayo paman sirlok. Guru ya sirlok akan di mana surga Firdaus. Mana ada guru HP tertinggal juga. Aku gin je guru kalang kabut dia mencari di mana. Hendak mencari bidadari sama mak lampir. Awak ada tahu jalannya kemana. Maka kita perlu jalur khusus. Yang ketiga, hidup harus merendah diri. Ada kitab menerangkan dalam kitab Hidayatus Salikin, kita ini bertemu makhluk Allah semuanya kita kadang merasa lebih hebat. Bertemuan kita awan hayam, kita kadang merasa lebih hebat dari hayam. Kenapa hayam punya kelebihan yang kita kadang sanggup meniru? Apa kelebihan hayam? Hayam itu kalau sanja anaknya dikumpulkannya, diiritnya masuk ke dalam kurungan. Kalau sudah malam anak hayam kada suah berkeliaran. Suahlah kita melihat anak hayam berkeliaran di malam tahun baru. Yang berkeliaran semalam anak siapa? Ulun lawas hidup dah kada pernah melihat anak gadis hayam berkeliaran di malam tahun baru. Kada pernah tarai berkeliaran mau dipanggang orang. Malah kita anak berkeliaran. Berarti kita kada lebih baik daripada kuler nyambat ulun. Di mana baiknya kita? Hayam itunya kalau subuh anaknya dibangunakannya bakapaknya bekungkook. Buka kurungan hayam berataan bangun. Sekali buka kamar anak mengaruh guring. Kadang-kadang dipundukakan masih melandau. Apalagi waktu libur melandau sampai bemirik kamarnya pargum persatuan guring melandau. Coba. Berarti kita kada boleh merasa hebat awan hayamnya kalah kita cara menjaga anak.
Bertemu kita dengan kucing, kita kadang merasa lebih hebat dari kucing. Kucing kada pernah mengeluh hidupnya. Kucing kada pernah mengeluh, kada pernah susah hati. Diberi buntut iwak dimakannya, beri kepala iwak makannya, diberi daging iwak makannya. Melingah sedikit iwak tuntannya. Sekali disasahi ampunnya, buka ke beberumahan. Berserusupnya dihambat oleh ampunnya, dipurit awan sesapu, 3 kali melacung, 4 kali takami. Iwak maka takipai, takornya kucing. Tapi kucing kada pernah mengeluh. Paling setengah jam kucing datang pulang becangol. Tapi nya merasa salah. Jadinya kada mau langsung masuk di muhalawangnya. Mitihi pilih-pilih nyau jenya. Istilahnya boleh masuk jenya. Ulun paham bahasa kucing. Bila kita tarik sesapu pulang melacong pulang kucing. Kucing tu diberi nang apa aja. Kadang kita makan bekucuk iwak baung. Ada kepala iwak baung tu masak santan kita kucuk. Kucing duduk itihi kita makan. Kitik-kitik buntutnya. Pilih-pilih matanya. Pikir kucing ini ada harapan makan nyaman. Karena kepala ikan baung ini masih ada tertinggal landir atau isangnya. Kucing bersuara nyau ja kucing. Bagi-bagi oi jenya. Tapi ampunnya pemalarnya minta ampun. Dikucuknya habis kepala baung tabarubut isangnya. Tertinggal kerongkong aja lagi. Begitu ditimbai ke hujung sana, kucing menyasahi 2 kali tajuramba. Dimakannya berapa lah nyaman tulang, dimakannya kada mengeluhnya. Kada pernah mengeluh, kada pernah protes, kada pernah, tetap dimakannya. Imbah memakan tulangnya bebuliknya pulang nyau jenya. Terima kasih jenya. Antara dua lah kada nyau bebungulan jenya bisa. Habis isang kita berobot pemalar banget ya kucingan. Ada lebih baik kita dari kucing. Makanya mun hendak masuk surga birair hisab jangan merasa hebat. Sekalipun hebat, apalagi asli kada hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita kada terlepas kerja sama orang lain. Jadi pejabat hebat kenapa? Ada yang milih. Mun ada yang milih, mana bisa jadi pejabat? Ulun kada suah orang memilih ulun, kada suah duduk di kursi dewan. Ulun di rumah kursi seorang, kursi plastik hapulang. Tapi puas dah ada orang yang sanggup menggisir kursi ulun. Kenapa? Kursi-kursi ulun bila digisir ulun ambil. Kenapa? Kursi ulun, ini rumah ulun, duit ulun menukar, suka-suka ulun, masalah buat lo. Biar kursi plastik kada apa-apa, daripada di sini kada berkursi sama sekali. Jadi orang sugih pun tidak terlepas kerja sama orang lain. Kenapa jadi orang sugih hebat? Karena ada orang yang belum sugih umpat begawi di kampung kita. Amun orang susah kada ada, orang sugih kada hebat. Bocor rumah siapa nampali tukang dia ada orang sugih berataan. Naik seorang, alhamdulillah kawa, turun kedua ni, nah tepemalam di bubungan rumah, mana hebat. Ban mobil pecah, siapa nampal bingkel dede, orang sugih berataan. Berarti orang sugih hebat karena ada orang susah. Jadi penceramah hebat karena ada yang mendengar. Amun dia ada yang mendengar, kayak apapun hebatnya tetap ada hebat. Ulun malam ni disuruh ceramah di sini. Orang kada ada budikaan berataan. Ulun suruh ceramah surangan, kada parlo. Biarnya dibawakan orang tali. Ini cakap muka dah hanau gula, muka dah ranyau gila antara dua aja. Sehebat apapun ceramah, kada boleh merasa hebat. Kenapa gulai nangka nyaman rasanya? Karena ada kerjasama dengan bumbu. Kalau gulai nangka tuh kada ada kerjasama dengan bumbu, mana nyaman gulai nangka? Makan nangka dipuji di mana-mana, tapi nangka jangan merasa hebat seorang. Kenapa? Hebatnya gulai nangka karena ada kerja sama bumbu. Kalau nangka merasa hebat seorang melupakan bumbu, tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung, uyah tersinggung, berbahaya. Terancam keselamatan gulai nangka. Oh ja uyah, hai gulai nangka. Kalau kau merasa hebat seorang, kamis, garam sungguh tersinggung. Maka mulai detik ini, mulai saat ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Kayak apa rasanya? Tidak bisa. Berarti untuk apa kita merasa hebat? Bertemu dengan anjing pun kita akan merasa hebat dari anjing.
Anjing itu dalam kitab Kasifatu saja dia punya kelebihan 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 ini sampai habis, sampai pagi kada selesai. Kenapa? Sebab karena ulun memang kada hafal. Satu di antaranya kelebihan anjing. Anjing kada gampang melupakan kebaikan majikannya. Di kampung kami sana ada orang melihara anjing. Meninggal dunia diantar ke pemakaman, anjing umpat ke makam. Bulikan pengantarnya, anjing bertinggal sampai kemarian. Isok datang pulang, isok datang pulang, malam bulik, isok datang, malam bulik. 7 hari berturut-turut anjing menunggu kuburan. Ungku-ungkungan duduk di atas kuburan. Cuman tahu entah baca Yasin ke tahlilan ke apa tahu. Artinya nyat sadar diri ini orang berjasa di kubur. Kita mama yang mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita bertaruh nyawa, membesarkan kita, guring kada sawat karena kita menangis, karena kita ini banyak membuat susah kawitan. Sekali kawitan meninggal dunia, yang memikul mama orang lain, yang masukkan ke kubur orang lain, yang menimbus kuburannya orang lain. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Nabi yang menutup tanahnya. Kita kawitan meninggal, orang yang nutup. Bulikan pengantar jenazah kita, anaknya bulik juga. Dicecari cakap bertinggal. Kenapa? Mama kita mempertaruhkan segala macam-macam di alam kubur. Begitu pengantarnya bulikan, itu haru-haranya luar biasa. Mestinya anaknya menunggui, membaca Al-Quran sejus seorang, bertahlil, kemarian hanya bulik. Tapi kenyataannya dada, malah tahun dudi hanya mailangi, menggerung menangis di atas kuburan. Minta maaf, maai ulun hanya mailangi. Bingung orang, kenapa orang ini menangis di atas kuburan. Jadi takut orang, kenapa bu menangis di situ? Ini kuburan mamaku, ujar orang tu lain, bu itu kuburan adul gitu. Kesalah kuburan, kesian. Mana baiknya kita sama anjing? Baik anjing kan di dalam mengingat jasanya. Berarti apa nih kita banggakan? Apa nih kita sombongkan? Awan anjing je kita kalah. Bertemu dengan orang gila, kita kada lebih baik daripada orang gila. Orang gila tu punya kelebihan, inya kada pernah menjelikakan sesamanya. Suahlah kita melihat orang gila berkelahi. Nang sini menjelikakan sana, sana menjelikakan sini. Kada ada. Kenapa? Nya sadar sama pada gila. Kita ni kada sadar. Suahlah kita melihat orang gila dudukan di warung kopi nyambeti orang. Ada suah malah nang waras dudukan di warung kopi nyambeti orang. Orang gila ni sesamanya gin kada bertaguran. Ulun menyaksikan sudah orang gila dari sana ke sini, nang dari sini ke sana kan bakal taperaungan tuh. Ulun perhatikan apa runding orang berdua nih. Sekali bertamuan jangankan berunding, bertaguran aja kada. Jadi di kampung kita ni bila ada orang kada mau bertaguran, nah itulah orangnya tuh. Nah. Yang terakhir, amalan masuk surga bighairi hisab, dapat jalur khusus, mengasihi para aulia Allah. Makanya setahun sekali kita berkumpul, bisa kumpul, imbahnya setiap acara kita hauli pulang, menanamkan rasa cinta kepada kekasih Allah. Mudah-mudahan kita dapat jalur khusus seperti yang pernah saya alami. Pak insyaallah akan sambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, kenapa ditinggal, supaya Pak Haji tahun ini undang pulang. Saya kira demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.